happy that you have interest in nativity. Dan saya sangat senang bahwa Anda memiliki ketertarikan dalam pesta kelahiran. I'm very happy that you have interest in God. Saya sangat senang bahwa Anda memiliki ketertarikan dalam Allah. And I'm very happy that you have interest in your own soul, in your salvation. Dan saya sangat bahagia bahwa Anda memiliki ketertarikan bagi keselamatan dari jiwa Anda. This gives us hope. Ini memberikan kita harapan That we will see another bloom of the church in our life. harapan bahwa kita akan melihat pemekaran gereja dalam hidup kita. How nativity important for us? Bagaimana kelahiran itu penting bagi kita? The Penting bagi saints kita. are saying like that is a main. Para orang kudus mengatakan bahwa ini adalah sebuah pesta perayaan utama. Because from the nativity, our salvation started. Karena dari kelahiran, keselamatan kita dimulai. And Christ came not Dan to Kristus give us datang commandments, bukan untuk memberikan, but to save us. tetapi untuk menyelamatkan kita. And he incarnate, he became human. Dan ia berinkarnasi menjadi manusia. To give us his flesh, body, and blood. Untuk memberikan dagingnya, tubuhnya, dan darahnya. This is the purpose of his incarnation. Ini adalah tujuan dari inkarnasinya. And this sacrament of the Holy Communion Dan sakramen perjamuan kudus ini dan sakramen dari perjamuan kudus ini is a center of our adalah pusat dari spiritual life kehidupan spiritual kita. and is a center of Dan our adalah pusat earthly dari life. hidup duniawi kita. Because Christ says that the one who eat my body and drink my blood, I am in him and he Karena is in Kristus me. mengatakan bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalamnya dan dia tinggal dalam aku. So Christ gives us ability to be his Maka dari itu children. Kristus memberikan kita kemampuan untuk menjadi anak-anaknya. God incarnate became human to make us Allah his children. berinkarnasi menjadi manusia untuk memberikan kita anak-anaknya. As he say that slave, the servant, is not in the house of master always, but the son, the children are always in the house of master. Seperti yang dikatakannya, budak itu tidak tinggal dalam rumah sang majikan terus-menerus, tetapi sang anak tinggal di rumah sang bapa selamanya. So he born to make us his Oleh karena children. itu, ia lahir di bumi untuk menjadikan kita anaknya. And it is very important to, sometimes we divide our spiritual life and our work or social Dan life. sangatlah penting bagi kita untuk memisahkan kehidupan spiritual dan kehidupan kerja dan sosial kita. So when we go to church, is some rules. We prepare for communion. Women cover the head. We wear nice clothes. This is one part of life, and social life is another part of life. Sometimes for some people it is not connected. Dan maka dari itu ketika kita masuk gereja, itu sebagai kehidupan spiritual kita, kami mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, para wanita mengenakan kerudung, dan kemudian ada lagi kehidupan pekerjaan
Dan beberapa orang menganggap hal ini adalah hal yang berbeda satu sama lainnya. But actually, we need to become the children of God now, Tapi sebenarnya kita perlu menjadi anak-anak Allah sekarang, not after we die, bukan setelah kita meninggal, but when we are still alive. tetapi ketika kita masih hidup. Like when the doctor giving medicine to the sick person, Seperti ketika dokter memberikan obat pada orang yang sakit. the purpose is to heal the person until he is alive, Tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang itu sampai dia hidup lagi. not to heal the person after he died. Bukan untuk menyembuhkan orang itu setelah dia meninggal. So the Christ came to heal us now. Oleh karena itu Kristus datang untuk menyembuhkan kita sekarang. And he set up his church Dan dia mendirikan gerejanya. and give us sacraments. Dan memberikan kita sakramen. By mercy of God, the church exists for 2000 years. Melalui belas kasihan dari Allah, gereja terus ada selama 2000 tahun. And by mercy of God, Russian church exists for 1000 years. Dan melalui belas kasihan Allah, gereja Rusia ada selama 1000 tahun. So the Orthodox Church in Indonesia is very Dan young. melalui belas kasihan Allah, gereja oleh karena itu gereja Ortodoks di Indonesia masih sangat muda. Is the connection good? Something I cannot hear properly. Sorry. Your Grace, there's a little technical problems about the connections. For my side or for Sergey? We'll try to find it, Your Grace. Yam. Я могу вам хорошо We слышать. can proceed now. Okay. Подождите. Сейчас. Can you hear me now? Yes. Хорошо. Okay. So the Orthodox Church in Indonesia is very young. Oleh karena itu gereja Ortodoks di Indonesia masih sangatlah muda. And we hope that it will bloom. Dan diharapkan akan berkembang. We know that the Russian Orthodox Church today in Indonesia have 12 priests. Kita tahu bahwa gereja Ortodoks Rusia di Indonesia sekarang memiliki 12 romo. Last time there was a rocker mission in Indonesia, Russian Orthodox Church outside Russia. Baru-baru saja ada misi Rokor, gereja Ortodoks Rusia di luar Rusia, di And Indonesia. recently the priests of Rokor joined Patriarchal Exarchate of Southeast Asia. Dan baru-baru ini presbiter Rokor mengikuti eksarkat patriark. There was a lot of work done by priests and by hierarchy until the mission was in Rokor. Terdapat begitu banyak pekerjaan yang dilakukan oleh para romo dan hierarki sampai para presbiter ini mampu masuk ke dalam masuk dari Rokor. And there's a lot more to do.
further. Dan terdapat lebih banyak hal lagi yang perlu dilakukan untuk mereka. Hopefully the COVID will go away and we will be able to do the work for glory of God. Harapannya COVID ini akan dapat berlalu dan kita akan melanjutkan pekerjaan kita bagi kemuliaan Allah. Because I know that Indonesian people are very thirsty for God. Karena kami tahu bahwa orang Indonesia itu sangat haus akan Allah. They are thirsty for truth. Mereka haus akan kebenaran. And we will do, if God will allow us, we will do all we can to fulfill this thirst. Dan kita akan melakukan apapun yang kita dapat lakukan untuk memenuhi rasa dahaga ini. So in these days of preparation to nativity, oleh karena itu dalam hari-hari persiapan ke pesta kelahiran ini, the Holy Fathers are saying that during the great feasts like Nativity and Easter, we can feel very special grace. The Holy Fathers saying that during great feasts like Easter, Pascha, or Nativity, we can experience very special grace. Para Bapak Kudus mengatakan bahwa dalam pesta seperti Paskah dan Natal kita bisa mengalami rahmat dari Allah. And to feel it, we need to prepare. Dan untuk merasakannya itu kita perlu mempersiapkan diri. We prepare by fasting and prayer. Kita mempersiapkan diri dengan doa dan puasa. We prepare by being pious and good Christians. Kita mempersiapkan diri dengan menjadi saleh dan menjadi orang Kristen yang baik. God give us very important sacraments, His body and blood. Allah memberikan kita sakramen-sakramen yang penting, tubuhnya dan darahnya. And remembering His commandment, we doing divine liturgy every day, or maybe some parishes once a week. Dan mengikuti dan mengingat perintah-perintahnya, kita melaksanakan liturgi ilahi sekali sehari atau sekali seminggu. Like the Jewish people in desert was eating heavenly manna. Seperti orang Yahudi di padang gurun yang makan roti mana surgawi. Now we in New Testament, His children, eating His body and drinking His blood. Sekarang kita sebagai anaknya di Perjanjian Baru, makan tubuhnya dan minum darahnya. Because He became man to give us Himself. Karena Ia menjadi manusia untuk memberikan dirinya bagi kita. And this mystery, this sacrament, is happen only in our Orthodox Church. Dan misteri ini, sakramen ini hanya terjadi di gereja ortodoks kita. Because the truth presents only where no faults or no lies. Karena kebenaran hanya ada di tempat tidak ada kebohongan. So the sacraments are valid only in canonical church. Oleh karena itu sakramen-sakramen hanya berlaku di gereja yang kanonikal. And the witness of the grace is a spiritual life. Dan saksi dari rahmat ini adalah kehidupan rohani. We know many people of holy life. Kita tahu banyak orang recent elders and which are witnessing the truth. Kita tahu banyak orang yang memiliki hidup kudus baru-baru ini saja, para tetua yang menyaksikan kebenaran itu. Like just behind me, it happened. I didn't prepare for this, but just behind me is a Saint John of Shanghai and San Francisco, the icon. Saint Nicholas of Japan. Dan yang di belakang saya ini, saya tidak mempersiapkan diri untuk ini. Di belakang saya ini adalah ikon Santo Yohanes dari Shanghai dan San Francisco, dan Santo Nicholas dari Jepang. Saint Ambrose of Optina. Santo Ambrosius dari Optina. Saint Seraphim of Sarov. Dan Santo Seraphim dari Sarov. Except Saint Seraphim is a
old saint, but these saints are very recent. Kecuali Santo Serafim, beliau adalah orang kudus yang muncul pada zaman dahulu. Tetapi kecuali dari Santo Serafim ini, orang-orang kudus ini baru-baru ini saja dikenal dan muncul. It's just few of them Dan hanya sekian dari mereka that I name, but there are much more. There are many more. Yang saya sebutkan, tapi terdapat banyak sekali, lebih banyak lagi. The tree which do not give fruit, God will not keep, He will cut it. Pohon yang tidak berbuah tidak akan dipertahankan oleh Allah. Ia akan memotongnya. So it means He taking out the grace. Может повторить, пожалуйста. It means God taking out the grace. Itu berarti bahwa Allah akan mencabut rahmat itu. No Holy Spirit, no fruits. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada buah-buah. So we need to treasure this possibility to eat His body and drink His blood. Oleh karena itu kita perlu mengambil kesempatan ini untuk mengambil tubuhnya dan minum darahnya. And God is calling us to be His children. Dan Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. And to share with Him the paradise. Dan untuk berbagi bersamanya surga, Firdaus. And that should happen not after our death. Dan ini seharusnya ini tidak terjadi setelah kematian kita. That will be too late. Itu akan menjadi terlambat. It should happen now. Itu seharusnya terjadi sekarang. Because Christ says the kingdom of heaven is inside of you. Karena Kristus mengatakan bahwa kerajaan surgawi ada di dalam diri engkau. Don't wait. It is already here. Janganlah menunggu. Kerajaan Allah sudah datang. That is why holy people of holy life. Oleh karena itu orang yang kudus, orang yang memiliki hidup yang kudus. They experienced heaven and paradise while they still alive. Mereka mengalami surga dan Firdaus pada saat mereka masih hidup. But because they are human like us, they were sick, they had some sins. Tapi karena mereka manusia seperti kita semua, mereka sakit, mereka punya dosa. And they waited until they depart from this life to have the fullness of the heaven of heaven. Dan mereka menunggu sampai mereka meninggalkan hidup ini untuk memiliki kepenuhan dari surga. So this is what when we preparing for nativity. Jadi inilah apa yang kita siapkan untuk Natal. This is what each of us should remember. Inilah apa yang setiap dari kita perlu ingat. That we are preparing to experience heaven here. Bahwa kita mempersiapkan diri untuk mengalami surga di sini. Not somewhere, someday. Bukan suatu saat, suatu hari. Now. Sekarang. And there is nothing which is impossible. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Everything what Christ says is possible. Semua yang dikatakan Kristus itu mungkin. So, please be very strong Christians. Maka dari itu tolonglah, jadilah orang Kristen yang sangat kuat. Strong and humble. Kuat dan rendah hati. You can compromise about your comfort. Anda bisa mengorbankan kenyamanan Anda. You can compromise when someone is unfair with you. Anda bisa mengorbankan berkompromi ketika ada seseorang yang tidak adil terhadap Anda. But we cannot compromise about truth. Tetapi kita tidak bisa kompromi dengan kebenaran. Stay in a true church. Tetaplah bertahan di gereja yang benar. And worship God in truth. Dan sembahlah Allah dalam kebenaran. That is what orthodoxia means. Orthodoxia. Inilah apa ortodoksia. Apa artinya ortodoksia? Ortodoksia. Worship in a right way. Ibadah
penyembahan dalam cara yang benar. So I wish that all of you prepare for nativity. Maka dari itu saya harap Anda semua mempersiapkan diri untuk pesta kelahiran. And may God grant you His special grace. Dan kiranya Allah menganugerahkan kepada Anda anugerahnya yang khusus. So that we may learn how to experience heaven here on earth. Supaya kita dapat belajar bagaimana mengalami surga di bumi. Amen. Amin. And now please, Father Baris will tell us about the nativity. Dan tolong sekarang Romo Boris akan menjelaskan kepada kita mengenai pesta kelahiran. Nazwonki Kodrika. Sudah bisa langsung dimulai? Bisa silakan dimulai langsung. Oke. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh moderator, dan saya mohon berkatnya dari Vladika, Aksio Bless Vladika. Saya juga mengucapkan kepada saudara-saudara, teman-teman sepelayanan saya, Kristus di tengah kita, dan saya akan memulainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Vladika tadi, bahwa kelahiran Kristus itu adalah sangat penting. Karena tanpa kelahiran tidak ada yang namanya penebusan dosa bagi umat manusia. Jadi ada beberapa kisah dalam pandangan yang fundamental terhadap keyakinan tentang tanggal yang pasti dari kelahiran Yesus Kristus. Ada beberapa oknum yang berpendapat bahwa beberapa pun tanggalnya itu adalah tidak masalah. Ada pula yang berpendapat bahwa Yesus lahir pada musim semi di awal bulan September atau Oktober, atau pada bulan Juli ataupun Agustus. Ada pula mungkin yang berpendapat bahwa sebenarnya Yesus tanggal 25 adalah sebuah kesesatan yang lahir dari gereja karena menganut paham penyembahan berhala dalam perayaan Deus Natalis Saturnalia atau hari kelahiran Dewa Matahari pada zaman Kekaisaran Pagan Romawi. Tetapi pertanyaannya sebenarnya kapan dia dilahirkan, dan apakah benar demikian dari semua pernyataan yang di atas. Dan pada kesempatan ini kami akan mencoba membuka catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen dari Bapak-Bapak gereja, tentunya atas berkat dari Allah dan dari bimbingan Roh Kudus. Oke. Jadi mengapa kita ada perbedaan perayaan Natal? Antara gereja yang di barat yang merayakan pada tanggal 25 Desember dan gereja timur yang merayakan pada 7 Januari. Perbedaan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi akibat dari selisih perhitungan antara penanggalan Gregorian Barat dan penanggalan Julian, yang mana masih dipakai oleh gereja-gereja Ortodok di timur. Sebenarnya penetapan hari-hari pertama kalinya secara akurat itu dihitung dari Mesir, seolah oleh seorang astronom gereja Ortodok di Mesir bernama Balimaus pada akhir abad kedua Masehi, melakukan perhitungan secara cermat atas perintah dari Bapak Dimitrius yang menjadi Patriark Alexandria dari tahun 199 sampai 232. Penanggalan Mesir
dihitung berdasarkan dari penampakan bintang Sirius yang diakui UNESCO sebagai kalender yang paling akurat dibanding dengan sistem penanggalan manapun yang pernah dibuat. Jadi penetapan Natal mula-mula jatuh pada tanggal 29 bulan Kiat di wilayah Kekaisaran Roma yang pada waktu itu masih berlaku kalender Julian. Kalender ini ditetapkan oleh kalender Caesar, kalender Julian Caesar tahun 46 sebelum Masehi yang didasarkan atas peredaran matahari. Hitungan 700 tahun dari berdirinya kota Roma. Tetapi berjalannya waktu pernah terjadi suatu perhitungan kalender Julian ini salah. Lalu seorang astronom Mesir, Sosigenes, memperbaiki yaitu menyesuaikan dengan tahun Koptik yang terdiri dari 365 hari. Dan kalender inilah yang kemudian diikuti seluruh gereja, baik yang di timur maupun yang di barat, sampai abad ke-16 Masehi sampai tahun 1582. Paus Gregorius dari Roma membuat modifikasi dari kalender Julian ini yang kemudian disebut kalender Gregorian. Hingga sekarang kalender inilah yang masih diikuti oleh gereja barat. Tetapi sampai sekarang gereja timur masih tetap menggunakan kalender Julian. Walaupun ada gereja ortodoks yang masih menggunakan gereja kalender Julian revisi. Lalu bagaimana mengenai perbedaan jatuhnya perayaan Natal di barat dan di timur itu? Jadi begini, perbedaan itu mula-mula disebabkan karena perbedaan perhitungan jatuhnya perayaan Paskah. Gereja Barat menetapkan jatuhnya perayaan Paskah tepat pada bulan purnama musim semi. Ini mengikuti kebiasaan Paskah Yahudi, yang sebenarnya orang Yahudi memakai kalender bulan yang terdiri dari 364 hari. Ini berarti selisihnya dengan kalender matahari itu sekitar 19 hari. Dalam hal ini, Paskah Yahudi memang 100 pada bulan purnama, karena perhitungan peredaran bulan tadi. Tetapi tidak demikian dengan Paskah Kristen. Dengan kejadian inilah, maka waktu jatuhnya Paskah di barat harus dimajukan, sedangkan gereja-gereja timur menghitungkan jatuhnya Paskah selalu pada hari Minggu. Tidak peduli tepat pada bulan purnama ataupun tidak. Sebab yang menjadi patokan bukan lagi pengorbanan domba dalam kalender Yahudi. Sebab Yesus sendiri, anak domba Paskah itu, yang tadi 1 Korintus 5 ayat 7. Dan tidak perlu lagi menggunakan roti tidak beragi, karena Kristus telah bangkit dan menebus umat manusia dari kodratnya yang berdosa menuju kepada kodrat semula. Itulah makna dari roti dari ragi yang mengembang. Pada tanggal 5 Oktober 1582, kalender Gregorian maju 10 hari.
Selanjutnya, 1 hari hilang pada tahun 1700, 1800, dan 1900 yang mengakibatkan 10 hari ditambah 3 hari menjadi 13 hari. Maka hitungan yang tepat dari gereja timur tanggal 29 Kiat atau 25 Tebet itu selalu jatuh pada tanggal 7 atau 6 Januari di kalender Gregorian. Apabila dihitung dari kalender barat maju 13 hari tadi. Lalu saudara, bagaimana menurut Alkitab tentang kelahiran dari Sang Kristus itu? Kita bisa membaca dari Lukas 1, dari ayat 5, 8, 23, sampai 24. Jadi di situ disebutkan, pada zaman Herodes Raja Yahudi adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun bernama Elisabeth. Pada suatu kali, waktu tinggal giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas di keimamannya di hadapan Allah. Nah, pada waktu itu adalah minggu ke-35 atau bulan akhir di November dan Desember. Sekarang pada Lukas 1 sampai 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya pulang ke rumah, beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Nah, saudara, dari ayat-ayat di atas kita dapatkan data bahwa Elisabeth memang mengandung setelah Zakaria melakukan tugas keimanannya. Artinya, Elisabeth mulai mengandung pada bulan Kislev. Kemudian kita rujukan data ini ke bukti dari Injil yang lainnya tentang malaikat mendatangi pada saat usia Elisabeth memasuki bulan ke-6. Kita bisa melihat di Lukas 1, 26 ayat 27 dan Lukas 1, 36 seperti yang tertera di layar itu. Jadi begini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel itu pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya perawan Maria itu. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki, daripadanya inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, dari data di atas, kita dapat simpulkan bahwa Maria mulai mengandung saat Elisabeth mengandung selama 6 bulan. Awal Elisabeth mengandung adalah bulan Kislev. Jika Maria mengandung saat berumur kandungan Elisabeth 6 bulan, maka Maria akan mulai mengandung pada bulan Iyar dan melahirkan pada bulan Tevet, akhir Desember atau awal Januari. Jadi menurut perkiraan kelahiran Yesus Kristus dilihat dari urutan pengpisahan dalam Injil yang tadi dan sesuai dengan kebiasaan penanggalan Yahudi dalam Taurat, mula-mula menetapkan Yesus lahir menjelang akhir Desember atau awal Januari. Dan ini tercatat juga di dalam Didaskalia Apostolorum, sesuai dengan catatan gereja awal yang menyatakan
Wahai saudara-saudara, tetapkanlah hari-hari perayaan untuk kelahirannya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yang bertepatan dengan tanggal keempat Mesir. Kemudian ada catatan lagi dari Theophilus, uskup Caesarea. Kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Ada yang berikutnya dari Kom Indang. Untuk kedatangan pertama junjungan agung kita dalam keadaannya sebagai manusia dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan pertama, yaitu Januari, hari keempat dalam seminggu pada tahun ke-42 pada pemerintahan Agustinus. Pada saat perubahan, Gereja Barat menggunakan kalender Gregorian. Gereja Timur tetap dengan kalender awal, yaitu 25 Desember atau 29 bulan Kiat. Itu jatuh pada tanggal 6 atau 7 Januari di kalender Gregorian sebagai peringatan dari kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dikarenakan didasarkan perhitungan dari kehamilan Elizabeth sampai kepada permulaan Maria mengandung. Jadi sebenarnya bahwa gereja awal tidak sembarangan mengambil tanggal-tanggal peringatan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja dengan pasti mempertimbangkan segalanya dalam mengambil sebuah keputusan, dan tentunya mesti berdasarkan dari data-data Injil dan kitab-kitab para nabi. Dari catatan ini pula, tidak menyebut bahwa tanggal 25 adalah hari perayaan Dewa Matahari atau Dewa Sol Invictus. Ini adalah pernyataan yang tidak mendasar. Sekarang bagaimana mungkin gereja sudah memperingati Natal pada tahun 170, 189, terus kemudian pada abad ketiga di zaman Kaisar Romawi Aurelius pada tahun 274 Masehi menetapkan bahwa tanggal 25 adalah hari penyembahan Dewa Matahari. Padahal jauh-jauh sebelumnya gereja sudah memperingati itu semuanya sebagai hari kelahiran kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara, berdasarkan dari catatan klarifikasi Smith dan Ferguson bahwa setiap 30 sampai 50 tahun iklim dunia harus bergeser sesuai perputaran rotasi bumi dari kedudukan sumbu bumi. Sehingga asumsi bahwa Yesus lahir pada musim semi waktu itu dapat berubah menjadi musim dingin di masa sekarang. Jadi kita asumsikan ini digunakan sebagai acuan untuk membantah bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai hari Natal, maka kita bisa menepis-nya. Kita bisa melihat di Lukas. Mari kita melihat di Lukas. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam, yaitu tercatat di Lukas 2, seperti yang tertulis di layar. Pertanyaan ini tentu saja memustahilkan penanggalan gereja, seperti yang sudah kita bahas mengenai tanggal kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada Matius dan Markus menyebutkan juga para malaikat menampakkan diri kepada para gembala di padang. Saudara, pertanyaan ini memang sangat menarik. Tetapi sayang,
kurang dilengkapi dengan pemahaman yang memadai mengenai latar belakang tradisi Yahudi, khususnya harapan tentang kedatangan. Jadi di sini ada dua fakta yang mendasar. Ada sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan pengharapan Yahudi, yaitu mengenal kawanan domba yang disebut dalam Targum Yonatan. Targum di sini yang dimaksud adalah terjemahan dari Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Latar belakangnya seperti dicatat dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali kepada pemerintahan yang dulu dan kerajaan Yerusalem. Dan di situ dikisahkan, dan kemudian di Kejadian 35, 16 sampai 22, di situ juga dikisahkan tentang kematian Rachel. Pada waktu ia melahirkan Binyamin, lalu dikuburkan di jalan Efratah, yaitu Bethlehem. Kubur Rachel itu ada di Bethlehem hingga sekarang, dan sebuah bangunan dengan kubah putih, di situ ada tulisan menorah, ditulis dalam bahasa Ibrani, kubur Rachel atau kuburan Rachel, tempat Israel memasang kemahnya. Di Kejadian 21, 35 ayat 21, sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemah di seberang Migdal Eder. Menurut literatur Yahudi, domba yang disebut dalam kaitan dengan Migdal Eder itu adalah domba-domba yang biasa, tetapi domba-domba yang disiapkan untuk korban yang dijaga oleh gembala-gembala khusus yang boleh ada cacat celah yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan para rabi Yahudi. Oleh karena itu, letak Migdal Eder menurut keterangannya di suatu tempat tertutup dari perjalanan dari Bethlehem menuju ke Yerusalem dekat Israel. Nah, kita bisa melihat di peta itu bagaimana perjalanannya, di mana letak Migdal Eder itu. Setelah masa kebebasan beragama, maka di situs-situs itu di padang gurun didirikanlah gereja-gereja. Jadi gereja pertama pada waktu itu yang mendirikan itu adalah gereja yang dari Yunani. Tapi di zaman modern ini dibangun juga gereja-gereja di atas peruntuhan itu. Ada beberapa di antaranya gereja yang bernama Gereja Padang Gurun. Dengan begitu, maka domba-domba yang di padang itu dibiarkan digembalakan, baik pada musim panas maupun musim hujan, sama dengan domba-domba pada umumnya, paling lambat harus kembali dimasukkan ke dalam kandang pada waktu turunnya hujan pertama, kira-kira bulan November. Bahwa Bait Allah di Yerusalem mempunyai persediaan khusus seperti itu. Jadi jelaslah dari fakta itu bahwa tidak ada upacara Yahudi yang tanpa dalam setiap semua lingkaran tahun liturgisnya ada yang namanya kurban. Dalam penanggalan Yahudi, perayaan yang jatuhnya pada bulan 25, perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah itu adalah perayaan
pentabisan bait Allah atau penyucian 65 sebelum Masehi. Karena kejahatan dari Raja Syria Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah yang tercatat di 2 Makabe. Dalam Yohanes 10 ayat 22 juga tentang hari raya pentabisan dari bait Allah ini. Yang disebut hari raya Hanukah dengan memasang menorah 9 kaki dian, dan mereka akan menyalakan lampu itu dengan minyak zaitun setiap harinya. Kemudian dia juga akan membersihkan perang yang bait Allah yang telah dinajiskan pada zaman Antiochus Epiphanes dengan memasang patung dewa-dewa pada waktu itu. Dengan peristiwa itu, bangsa Yahudi waktu itu merefleksikan bahwa ada cahaya di atas cahaya yang menyalakan ke-8 kaki dian itu, yang membuat keajaiban yang disebut Samas, atau dengan diperingati dengan tujuh. Fakta yang kedua adalah ketika kita melihat suatu kejadian, maka kita harus melepas dari kacamata kita. Dan kita tidak boleh sama yang di barat ataupun yang di timur. Begitu juga dengan yang terjadi di Yerusalem. Kalau di utara, sekitar daerah Hebron, yang pegunungan, memang akan terjadi salju. Tetapi yang di Bethlehem cenderung hangat, mungkin sekitar 5,5 atau 13 derajat Celcius, karena daerahnya itu adalah daerah padang gurun. Jadi tidak selalu turun salju. Tetapi, saudara, masalahnya, apakah di dunia ini tidak pernah terjadi waktu yang khusus, misalnya atau musim panas turun hujan? Jawabannya adalah ya, pernah terjadi. Tentu saja itu semuanya pernah terjadi. Biasanya memang pada bulan Tebet atau Desember curah hujan sangat besar. Orang-orang akan menggigil kedinginan bila mereka berada di luar. Tetapi ternyata tidak selamanya pada bulan Tebet turun hujan. Berdasarkan bukti dalam Talmud Tania 6b, Tuhan baik dalam bulan Tebet atau Desember tidak turun hujan. Jadi apa maksud yang tercatat dalam Talmud itu? Ya, memang pernah terjadi yang namanya salah mangsa atau salah musim yang sudah saya katakan tadi. Dalam hubungan ini, Talmud malah secara eksplisit mencatat bahwa pada musim dingin, domba-domba digembalakan di padang. Saudara, apakah tidak masuk akalkah apabila kita berpikir bahwa pernah ada waktu yang disiapkan secara khusus oleh Allah dalam suasana yang ramah, hari yang baik, dan cuaca yang bagus untuk kelahiran dari Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri, Putra Allah yang lahir dari seorang perempuan Yahudi di Palestina itu terjadi. Yang tercatat dalam Galatia 4, ayat 4. Dan apakah mungkin penafsiran ini terlalu jauh? Tetapi begitulah kita percaya dan kita yakin dan kita mengimani misteri ilahi ini. Selagi tidak ada yang janggal dalam kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, pada bulan Tebet atau Desember
sampai Januari. Dan bagaimana yang telah ditetapkan dalam hitungan liturgis gereja pada selama ini. Jadi itu, saudara, yang kalender Natal ini dan penjelasannya, dan kiranya Tuhan Allah memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo Boris. Ya, terima kasih Romo Boris atas penjelasannya. Yang cukup menarik adalah ternyata banyak juga catatan sejarah di abad 1 dan abad 2 yang menjelaskan bahwa penanggalan tersebut memang valid. Lalu Romo juga telah menjelaskan beberapa hal mengenai Targum, catatan-catatan Yahudi tentang pembenaran atas tanggal dan waktu ya Romo. Ini mungkin bisa jadi hal untuk menambah khazanah kita. Dan untuk mempersingkat waktu pasti banyak pertanyaan. Mungkin kita bisa langsung ya Romo masuk ke waktu tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memberikan beberapa sesi untuk tanya jawab. Mungkin sesi pertama dibuka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, bisa di chat room untuk bisa izin bertanya. Nanti saya akan memilih 3 orang untuk dipilih sehingga bisa menyampaikan pertanyaannya. Dan mungkin silahkan, juga nanti kalau yang jawab dari ya Romo? Ya, dan nanti mungkin juga kalau mau menjawab bukan dari saya saja, mungkin dari yang lainnya, mungkin para romo-romo juga diberi kesempatan untuk menjawab. Baik. Barangkali ada romo yang ingin menjawab. Ya. Baik Romo, terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan pertama dari Frumentius ya. Silakan Mas Frumentius, bisa di-unmute lalu langsung bertanya. Oke, terima kasih. Selamat malam waktu Papua buat romo-romo semua dan semua umat. Saya ada numpang bertanya Romo. Saya ada pegang bukunya Saksi Yehova ini. Ya, dia menolak Natal begitu kan. Ada 2 hal yang dia tolak di sini terkait musim ya, katanya tidak mungkin musim dingin begitu. Tidak mungkin musim dingin, ada peristiwa gembala di padang rumput, tapi tadi sudah dijelaskan. Dan mungkin ini juga dari kacamata orang Amerika mungkin menilai Desember salju, padahal di Palestina mungkin tidak selalu salju juga, karena beberapa tahun ini saya ikuti di YouTube waktu Natal mataharinya bagus begitu. Tapi yang kedua, keberatan keduanya, ya, keberatan keduanya menurut bukunya Saksi Yehova ini itu di sepanjang Alkitab itu sebenarnya yang merayakan ulang tahun itu justru Raja Fir'aun, Herodes, dan orang-orang yang jahat begitu, yang merayakan ulang tahun. Nah, kira-kira Natal ini apakah kita merayakan ulang tahun juga begitu, dalam ulang tahunnya Tuhan Yesus, atau sebenarnya kita merayakan apa sih begitu? Mungkin itu saja, Rom. Jadi kita tahu ini. Frumentius. Kasih ngali promo kedengar. Oke, Romo, silahkan Romo. Yang mungkin pertanyaan keduanya ya? Iya, pertanyaan kedua yang terkait pertanyaan kedua berarti ya. Nah, jadi pertanyaan kedua yang kita lakukan 25 Desember itu melakukan peringatan atau perayaan atau gimana? 25 Desember itu. Ya, pertanyaannya tadi gimana? Ya, keberatannya yang kedua ini kan bahwa di sepanjang Alkitab yang merayakan ulang tahun itu justru adalah orang kafir gitu ya. Fir'aun, Herodes dan sebagainya. Nah, apakah kita sebagai orang Ortodoks merayakan Natal itu dalam konteks merayakan ulang tahun juga ulang tahunnya Tuhan Yesus atau apa begitu, Romo? Jadi kita di sini adalah 25 Desember itu kita memperingati tentang kedatangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Jadi kita memperingati itu.
Kalau saya seperti itu pemahaman saya, bahwa tanpa ada yang kelahiran itu datang, jadi kita tidak akan ada yang namanya keselamatan. Kita juga perlu memperingati itu. Jadi yang kita lakukan adalah memperingati itu atas datangnya Sang Mesias itu. Kalau itu mungkin dari Romo yang lainnya bisa memberi jawaban yang lainnya, menambahkan barangkali. Baik Romo, mungkin saya mau menambahkan untuk Mas Frumentius ya. Coba kita buka di 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Di sini saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Remember this, Jesus Christ, who was born from the early family of David, was raised from the dead. This is the good news I preach. Kalau diterjemahkan secara langsung dari bahasa Inggris, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah dilahirkan dari keluarga Daud, yang telah bangkit dari mati, itulah Injil yang kuajarkan. Jadi jika dikatakan bahwa kita peringatan itu diajarkan oleh Alkitab, 2 Timotius 2 ayat 8, kita diminta oleh Rasul Paulus yang menulis surat Timotius untuk kelahiran Tuhan kita Yesus juga. Begitu ya Mas Frumentius ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Romo. Boleh saya tambahkan mungkin? Jadi di sini bukan masalah peringatan ulang tahun ya. Namun di sini adalah seperti kita ketahui dari kalender Gereja Ortodoks dikatakan the nativity according to the flesh and our Lord, God and Savior Jesus Christ. Jadi di sini yang penting adalah tanggal peringatan Natal itu di Gereja Ortodoks dikenal sebagai Nativity Feast, Feast of Nativity, pesta kelahiran. Itu memperingati inkarnasi Sang Firman according to flesh